Oke, beberapa alasan untuk membeli jam tangan quartz. Video ini gue tujuin, gue bikin untuk kalian yang misalnya udah dari dulu pakai jam tangannya itu jam tangan mekanik gitu. Kalian mungkin bingung kenapa sih orang kadang ada yang udah beli jam tangan mekanik, tapi masih aja beli jam tangan quartz gitu. Nah, gue sendiri tahu quartz itu punya beberapa kelebihan, ada kekurangannya juga. Mekanik pun juga ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, karena itu buat kalian yang pengen tahu kenapa sih orang masih juga beli jam tangan quartz, padahal ada kekurangan gini-gini dan begitu. Nah, di video ini gue bakal jelasin alasan, khususnya gue juga ya, kenapa gue beli jam tangan quartz walaupun gue udah punya jam tangan yang mekanik. Jadi sekarang langsung aja kita mulai. Yang pertama pastinya adalah cost-nya ya. Jam tangan quartz itu umumnya ya, itu jauh lebih murah dibanding jam tangan mekanik. Karena pasti parts lebih dikit, mungkin hanya modul dikasih baterai, bikin dial yang cakep, dan ya jadilah jam tangan quartz gitu. Sedangkan kalau jam tangan mekanik, dia partsnya banyak, ada bandulnya kalau dia otomatis, ada jewelnya dan segala macemnya. Ya, per-perannya juga banyak dalamnya. Karena itu pastinya juga secara cost, production segala macamnya, quartz itu parts lebih dikit, dia kemungkinan besar jauh lebih murah dibandingin mekanik. Walaupun sebenarnya ada juga jam tangan quartz yang jauh lebih mahal daripada jam tangan mekanik. Misalnya kayak quartz dari Swiss gitu ya, umumnya dia lebih mahal daripada jam tangan mekanik Jepang gitu. Ada juga sebaliknya dan ya masih banyak kemungkinan lainnya gitu. Tapi kemungkinan terbesar adalah jam tangan quartz umumnya dia lebih murah. Kalian bisa dapetin jam tangan quartz bahkan mulai dari puluhan ribu kalau kalian cari jam tangan yang sekedar jam tangan doang ya, yang biasanya di pasar tuh puluhan ribu, ada 100 ribuan ke jam tangan ini juga ada yang 600 ribuan, ada 200 ribuan. Ya price-nya bisa lebih ceper dibandingin jam tangan mekanik gitu. Makanya banyak juga orang beli jam tangan quartz. Selain dia punya jam tangan mekanik untuk harian, dia pengen nambahin koleksi iseng-iseng dikit, ya dia beli jam tangan quartz gitu. Nah selain itu, umumnya jam tangan quartz dia cenderung lebih slim dibanding jam tangan mekanik. Karena ya lagi-lagi, partsnya itu dikit, jam tangan itu kemungkinan lebih slim, bisa dibuat lebih kecil dibandingin jam tangan mekanik. Apalagi jam tangan mekanik otomatis ya, itu jauh lebih tebel tuh, bisa lihat perbedaannya. Walaupun lagi-lagi gue bilang tergantung ya, ada juga jam tangan mekanik yang sebenarnya tipis. Kayak misalnya jam tangan ini Vostok dia cuma tebal di bagian akrilik glassnya doang, bisa dilihat ya. Tapi ya banyak banget juga jam tangan mekanik yang sebenarnya bisa lebih tipis gitu ya, tapi juga bisa lebih tebal. Umumnya lagi-lagi gue bilang quartz itu bisa lebih tipis, bisa dibikin lebih kecil sih kalau gue bilang ya. Jadi kalau kalian pakai jam tangan mekanik, kalian pengen cari jam tangan yang lebih slim profile tapi ngapain harganya mahal gitu. Soalnya setahu gue jam tangan mekanik yang tipis-tipis itu antar vintage atau nggak dia harganya biasanya cenderung agak mahal gitu. Nah karena itu ya kalau kalian nggak mau terlalu mahal, bisa kalian pilih jam tangan quartz gitu. Nah, alasan berikutnya adalah jam tangan quartz pastinya ada yang namanya jam tangan digital. Jadi nggak cuma analog kayak jam tangan mekanik. Kalau quartz dia ada digital. Digital yang gue maksud memang digital yang LCD ya. Gue tahu sih ada juga jam tangan mekanik dari Seiko misalnya yang dia digital. Tapi digital itu adalah digital yang fisik gitu. Jadi dia kayak disk gitu, dia muterin waktunya, nunjukin angkanya secara digital, bukan secara jarum kayak gini. Itu maksud gue gitu. Tapi kalau digital LCD kayak gini ya quartz gitu loh. Soalnya kan kayak nggak ada ya jam tangan digital LCD tapi penggeraknya mekanik gitu. Digital LCD apa itu kelebihannya, yang pastinya dia bisa murah juga ya, karena kalian nggak usah produksiin bentuk-bentuk fisik kayak penunjuk, kayak jarum itu juga nggak perlu, nanti nggak perlu layar dikasih modul kayak begitu ya. Dia cenderung juga lebih tough ya, lebih durable karena nggak ada parts-parts yang bergerak, jadi kalau kebanting dan segala macamnya nggak mungkin ada jarum lepas dan segala macamnya gitu. Ya tapi gue juga nggak menyarankan jam tangan itu untuk dibanting sebenarnya. Nah alasan berikutnya jam tangan quartz pastinya dia itu cenderung lebih enteng dibanding jam tangan mekanik. Ya karena pastinya dia udah nggak ada parts yang terlalu banyak gitu ya, partsnya lebih simple, lebih slim, dia kemungkinan itu lebih enteng gitu. Jadi kalau kalian cari jam tangan enteng, apalagi jam tangan quartz kayak gini nih, yang plastik resin mini ini jauh banget lebih enteng gitu. Jadi misalnya buat kalian olahraga, buat kalian yang simple cuma pengen pakai jam, ya quartz itu adalah pilihannya gitu. Simple, enteng, ringan, kecil gitu ya. Ya bisa jadiin jam tangan beater gitu. Nah alasan berikutnya adalah walaupun jam tangan mekanik itu bisa dikenal sebagai jam tangan yang penuh dengan seni ya, ada
craftsmanship-nya. Tapi gue rasa sebenarnya quartz itu juga ada gitu craftsmanship-nya. Mungkin bukan di sisi mesin, tapi bisa di dial dan segala macamnya. Namanya produk ya, pasti itu kan hal yang diproduksi ya. Gue rasa itu juga sebagai suatu hasil cipta gitu loh, hasil kerjaan orang yang bagus juga gitu loh. Ada nilainya juga. Memang ada juga kontroversi ya, ada yang bilang quartz itu bukan bagian dari horologi itu harusnya jam tangan mekanik. Tapi ya quartz itu bagian dari sejarah horologi gitu. Buktinya dia bahkan bisa mempengaruhi dunia jam tangan pada saat quartz crisis karena keluar jam tangan baterai ya. Itu pun juga efek yang besar, dampak yang besar pada industri jam tangan mekanik. Karena itu makanya gue bilang jam tangan quartz juga bagian dari perjalanan sejarah horologi gitu. Jadi buat kalian udah punya mekanik, bukan berarti kalian nggak boleh untuk beli jam tangan quartz, bukan berarti kalian harus anti gitu terhadap quartz gitu. Quartz juga bagian dari perjalanan horologi gitu. Dia banyak kok jam tangan yang ngeluarin jam tangan quartz, brand-brand terkenal dari Swiss juga kayak Tissot, Swatch gitu kan, tetap keluarin jam tangan quartz gitu. Jadi itulah beberapa alasan dari gua, khususnya dari gua ya, mengapa gua pun masih beli jam tangan quartz walaupun gua udah beli jam tangan mekanik beberapa gitu loh. Lagi-lagi ada plus minusnya dari jam tangan quartz, mekanik juga ada plus minusnya. Jadi tergantung kalian apakah kalian mau jam tangan quartz atau enggak, apakah sesuai dengan kebutuhan kalian atau enggak. Jadi itu aja video dari gua, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.